Ibu Puan menggunakan kerudung dibully dengan tulisan musuh rakyat. Saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Satu kabupaten misalnya, saya sebutkan Kabupaten Ciamis, ketika Anies Rashid Baswedan mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2017, itu ada gerakan yang munculnya dari Kabupaten Ciamis. Islam, nanti dibilang nggak Islam. Saya orang Islam. Naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami. Sudah katakan tadi, ada beberapa, masih ada orang-orang yang berkeliaran di Indonesia ini, sudah darahnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya sudah sepenuhnya membenci kepada pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba-hamba yang saya banggakan, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani kembali menjadi perbincangan di jagat media sosial karena beliau mengucapkan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk warga negara Indonesia yang muslim begitu, dan netizen selalu mencari-cari celah bagaimana caranya agar sosok Ibu Puan Maharani ini tidak begitu hebat. Sebelumnya kan Ibu Puan itu menjadi bulian bagi kelompok organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, di mana wajahnya Ibu Puan kemudian tubuhnya juga tikus yang cukup besar, dan diikuti oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya. Dan hari ini di bulan puasa juga Ibu Puan kembali dibully akibat bukan karena faktor yang lain, tapi karena faktor menggunakan kerudung. Bayangkan teman-teman, Ibu Puan menggunakan kerudung dibully dengan tulisan musuh rakyat. Saya beberapa kali memang melakukan survei, banyak sekali responden yang mengenali kepada Ibu Puan, kemudian ketika ditanya apakah saudara suka terhadap Ibu Puan atau tidak, mereka menjawab sangat tidak suka terhadap Ibu Puan. Nah, pertanyaan saya heran, kok kenapa sosok Ibu Puan Maharani begitu tidak disukai oleh masyarakat begitu. Bahkan beberapa responden, beberapa hasil survei juga merilis kecenderungan untuk menyukai keterpilihan Ibu Puan itu sangat rendah. Nah, saya pernah bertanya, Bu, kenapa bisa membenci kepada Ibu Puan? Nah, ketika pertanyaan tersebut dikeluarkan, sebetulnya masyarakat tidak mampu menjawab secara spesifik alasan yang sesuai dengan fakta kenapa mereka bisa membenci Puan. Jadi ya intinya sudah benci gitu. Ketika ditanya kenapa benci, kikuk gitu, kayak speechless, tidak bisa bicara. Jadi karena cerita dari yang lain, kemudian juga karena mendengar pemberitaan yang beredar terkait dengan hoax dan lain sebagainya, kemudian juga seolah-olah karena suka mematikan mikrofon, kan alasan-alasan yang tidak semestinya dibenci begitu. Jadi nggak ada hubungannya masyarakat dengan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Puan. Bayangkan Ibu Puan menggunakan kerudung saja dihujat, apalagi ketika Ibu Puan melakukan kesalahan begitu. Kemudian juga ketika Ibu Puan kemarin memberikan bantuan 600 juta kepada pondok pesantren, dihujat, itu kan uang negara, bukan Puan. Memang uang negara, bukan siapa yang menyebut menggunakan Ibu Puan pribadi gitu. Jadi kalau udah dasarnya membenci, memang apapun yang ia lakukan akan menjadi celah untuk ia mengeluarkan kebenciannya begitu. Jadi saya tidak berharap itu menjamur di Republik
Indonesia, di mana seseorang membenci tanpa dasar yang jelas, tanpa argumentasi yang jelas, kemudian juga rasionalisasi yang logis begitu. Kalaulah memang ada, saya sih lebih sedikit agak menafsirkan bahwa kebencian Ibu Mega itu menular kepada kebenciannya mereka terhadap Ibu Puan, sehingga seolah-olah kesalahan Ibu Mega itu juga dilakukan oleh Ibu Puan gitu. Padahal mereka kalaulah ditanya mencintai Soekarno, mereka mencintai Soekarno gitu. Harusnya cinta Soekarno juga ditularkan kepada kecintaan kepada makhluk-makhluk yang lain. Meskipun saya yakin Pak Soekarno juga ada kekurangan, kemudian juga Ibu Mega juga ada kekurangan, Bu Puan juga ada kekurangan, termasuk yang membencinya pun pasti ada kekurangan. Kenapa harus mendominasi nilai-nilai kebencian itu kepada orang lain begitu? Kita juga banyak kekurangan dan lain sebagainya. Itulah teman-teman, saya sih tidak respect ketika melihat kebencian itu semakin apalagi udahlah susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.